Munculnya rekaman misterius yang mengguncang publik. Publik kembali dikejutkan oleh sebuah perkembangan baru yang disebut-sebut sebagai titik krusial dalam polemik yang melibatkan nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Sebuah potongan rekaman CCTV berdurasi sekitar 2 menit dikabarkan ikut dimasukkan dalam laporan resmi ke pihak berwajib oleh IST Wardatinawa. Rekaman ini menjadi sorotan karena disebut sebagai bagian yang paling menimbulkan tanda tanya dan membuat publik bertanya, apa sebenarnya yang terekam? Meski tidak ada satupun pihak yang membocorkan isi lengkapnya, informasi yang beredar mencatat bahwa rekaman tersebut dianggap cukup signifikan hingga membuat pelapor memilih langkah hukum. Dalam liputan ini, kami mengajak pemirsa menyimak secara utuh karena ada satu detail yang dapat mengubah cara publik melihat kasus ini seluruhnya. Konteks inilah yang membuat rekaman 2 menit tersebut bukan sekadar potongan video biasa, melainkan elemen investigatif yang kini diperiksa secara serius oleh penyidik. Dan dari sinilah alur kisah ini mulai terbuka. Laporan resmi dan munculnya narasi baru di balik rekaman 2 menit. Siang itu, pemberitaan tiba-tiba memuncak ketika kabar mengenai laporan resmi yang dibuat Wardatinawa terhadap suaminya, Insanul Fahmi serta Inara Rusli, mencuat ke permukaan. Tuduhan yang diangkat bukan sesuatu yang ringan, namun sekali lagi perlu dicatat, seluruh informasi yang beredar masih berada pada ranah dugaan dan penyidik menjadi pihak satu-satunya yang memiliki data lengkap. Di balik laporan tersebut, perhatian publik mengerucut pada satu elemen, rekaman CCTV berdurasi 2 menit. Sumber dekat menyebut bahwa video itu tidak pernah dipublikasikan oleh pelapor karena dianggap terlalu sensitif secara emosional. Meski tidak ada gambaran detail tentang isinya, keterangan bahwa rekaman itu membuat pelapor mengalami tekanan emosional menjadi alasan kuat mengapa ia akhirnya memilih jalur hukum. Di titik ini, masyarakat mulai mempertanyakan isi rekaman tersebut, namun tanpa bukti konkret, semuanya masih sebatas spekulasi. Lokasi rekaman dan mengapa 2 menit itu menjadi perdebatan. Informasi yang berkembang dari beberapa pihak menyebutkan bahwa rekaman tersebut diambil di area privat yang biasanya tidak dilengkapi kamera. Keberadaan kamera pada momen itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim sehingga memunculkan banyak teori tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum kamera aktif. Meski publik ramai membicarakan dugaan hubungan tidak wajar, narasi tersebut belum pernah dikonfirmasi dan tidak satupun media besar yang mengklaim melihat rekaman aslinya. Frame buram yang beredar di media sosial pun tidak dapat dijadikan acuan karena tidak jelas asal-usulnya. Yang bisa dipastikan hanyalah satu hal, rekaman itu memang disertakan sebagai alat bukti dalam laporan polisi. Disinilah alurnya makin rumit, karena keberadaan bukti tersebut memaksa penyidik mengurai konteks, waktu, serta maksud dari rekaman 2 menit itu. Bantahan pihak Inara dan meningkatnya ketegangan narasi publik. Di sisi lain, pihak Inara memberikan bantahan tegas terhadap seluruh dugaan yang diarahkan. Ia menyebut bahwa hubungannya dengan Insan selama ini murni profesional dan tidak melampaui batas kerja. Bahkan, ia mengaku telah lelah menjadi objek pemberitaan yang dianggap tidak berimbang. Namun, meski pernyataan tersebut sudah disampaikan, publik masih terpecah menjadi 2 kubu. Ada pihak yang menganggap bahwa rekaman itu bisa jadi disalahartikan atau dipotong dari konteks sebenarnya. Namun ada pula pihak yang menilai sebaliknya dan justru mempercayai bahwa rekaman itu menyimpan sesuatu yang lebih besar. Ketegangan narasi publik meningkat karena minimnya informasi resmi yang bisa menjadi acuan. Pihak yang pro dan kontra saling adu opini, sementara penyidik tetap memegang semua data tanpa memberikan penjelasan detail kepada publik. Bantahan pihak Inara dan meningkatnya ketegangan narasi publik. Di sisi lain, pihak Inara memberikan bantahan tegas terhadap seluruh dugaan yang diarahkan. Ia menyebut bahwa hubungannya dengan Insan selama ini murni profesional dan tidak melampaui batas kerja. Bahkan, ia mengaku telah lelah menjadi objek pemberitaan yang dianggap tidak berimbang. Namun, meski pernyataan tersebut sudah disampaikan, publik masih terpecah menjadi 2 kubu. Ada pihak yang menganggap bahwa rekaman itu bisa jadi disalahartikan atau dipotong dari konteks sebenarnya. Namun, ada pula pihak yang menilai sebaliknya dan justru mempercayai bahwa rekaman itu menyimpan sesuatu yang lebih besar.
Ketegangan narasi publik meningkat karena minimnya informasi resmi yang bisa menjadi acuan. Pihak yang pro dan kontra saling adu opini, sementara penyidik tetap memegang semua data tanpa memberikan penjelasan detail kepada publik. Misteri 2 menit, rekaman singkat yang disebut mengubah segalanya. Penyidik sejauh ini tidak membuka detail isi rekaman, tetapi yang sudah dipastikan adalah durasinya yang hanya sekitar 2 menit. Meski singkat, laporan menyebutkan bahwa rekaman itu dianggap cukup signifikan untuk dimasukkan dalam berkas. Spekulasi publik pun berkembang luas. Ada yang beranggapan bahwa rekaman itu menunjukkan kedekatan yang tidak biasa, ada pula yang menyebut bahwa gestur di dalamnya dapat menimbulkan salah interpretasi jika dilihat tanpa konteks. Namun sekali lagi, semua itu belum terverifikasi. Sumber yang mengetahui kasus ini secara langsung menyebut bahwa rekaman tersebut membuat pelapor merasa sangat terluka secara emosional hingga memicu keputusan untuk melapor. Elemen emosional inilah yang membuat 2 menit rekaman itu menjadi fokus utama, bukan karena isinya yang eksplisit, tetapi karena dampak psikologis yang ditimbulkannya pada pihak pelapor. Dugaan isyarat tubuh dan detail yang disebut sangat sensitif. Salah satu narasi yang paling banyak dibicarakan publik adalah terkait detail kecil yang kabarnya muncul dalam rekaman tersebut. Menurut beberapa sumber, ada gestur yang dianggap terlalu personal dan memicu banyak interpretasi. Namun, sekali lagi, tidak ada satupun pihak yang mempublikasikan bukti, sehingga semua komentar terkait ini masih berada di ranah dugaan. Pihak yang membela Inara menilai bahwa narasi ini sengaja dibesarkan untuk memperkeruh suasana, sedangkan pihak lain menganggap bahwa detail tersebut bisa menjadi elemen penting bagi penyidik dalam menilai konteks interaksi yang terekam. Karena tidak ada rilis resmi mengenai hal ini, publik hanya bisa menunggu klarifikasi yang sah dari pihak yang benar-benar menangani kasus. Namun, keberadaan rumor kecil seperti ini seringkali membuat kasus menjadi jauh lebih dramatis dari kenyataan sebenarnya. Rumor rekaman yang lebih panjang dan potensi plot twist besar. Puncaknya, muncul rumor yang menyebutkan bahwa rekaman 2 menit itu sebenarnya hanyalah bagian kecil dari rekaman yang lebih panjang. Bagian lain disebut tidak dipublikasikan karena sifatnya yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Jika rumor ini benar, maka ada kemungkinan bahwa rekaman yang beredar hanya potongan konteks yang sangat sempit. Namun, jika rumor itu tidak benar, 2 menit itu mungkin justru sudah mewakili keseluruhan peristiwa. Tanpa pernyataan resmi, publik dibiarkan menebak-nebak. Pola seperti ini sering terjadi dalam kasus viral. Ruang spekulasi menjadi jauh lebih besar dibandingkan fakta yang dapat dipastikan. Inilah yang membuat kasus ini semakin kompleks dan rawan disalahartikan. Diamnya Insanul Fahmi dan membesarnya tekanan publik. Di tengah ramainya pemberitaan, sikap diam dari Insanul Fahmi menjadi sorotan tersendiri. Tidak ada pernyataan publik maupun klarifikasi yang ia keluarkan. Diamnya pihak yang terlibat seringkali diartikan sebagai strategi untuk menghindari kesalahpahaman. Namun di sisi lain juga dapat memicu berbagai asumsi yang sulit dikendalikan. Dalam kasus ini, absennya pernyataan resmi justru membuat masyarakat semakin bertanya-tanya. Opini publik yang sudah terlanjur panas berkembang tanpa arah yang jelas. Di Indonesia, ketika sebuah isu sudah menyentuh sisi emosional, narasi seringkali melebar ke berbagai spekulasi yang tidak lagi terikat pada fakta. Fenomena inilah yang kini terjadi, membuat tekanan publik semakin besar dan menempatkan kasus ini pada titik yang tidak bisa mundur lagi. Penutup, ruang abu-abu, data digital, dan arah kasus ke depan. Sampai saat ini, rekaman CCTV dan data komunikasi telah berada di tangan penyidik. Proses sinkronisasi data menjadi tahap penting yang akan menentukan arah kasus. Apakah akan berlanjut atau justru berhenti karena ketidaksesuaian bukti? Tanpa akses publik terhadap rekaman tersebut, sulit untuk mengetahui gambaran utuh dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun, seperti banyak kasus viral lain, kebenaran tidak selalu hitam putih.
Ada ruang abu-abu yang dipengaruhi emosi, persepsi publik, serta dinamika hubungan pribadi yang tidak diketahui umum. Yang jelas, penyelesaian kasus ini akan sangat bergantung pada kecocokan antara bukti digital dan keterangan para pihak. Sampai ada pernyataan resmi, publik sebaiknya menahan diri dari kesimpulan sepihak. Karena dalam setiap skandal, kebenaran seringkali datang tidak dari suara